Bukan dunia yang mempersulit kita, tapi pikiran kita lah yang seringkali menjadi musuh terbesar. Setiap harapan bisa jadi jebakan kalau dibungkus dengan cara berpikir yang salah. Mari temukan jawabannya dalam video ini tentang pola pikir yang diam-diam dijauhi semesta. Di dekat rumah saya, ada seekor burung yang dulu rajin berkicau setiap pagi. Tapi belakangan, ia lebih sering diam di sudut sangkarnya, seperti kehilangan semangat untuk bernyanyi. Kadang, kita seperti burung itu, masih hidup, tapi tidak benar-benar terbang. Sekarang mari kita renungkan kembali cara berpikir yang selama ini kita anggap biasa, tapi justru menutup pintu pertumbuhan kita. Yang pertama, pola pikir, saya tidak layak. Ada satu kutipan yang terngiang dalam hati saya, yaitu kita seringkali merasa tidak layak menerima kebahagiaan. Seolah-olah kebahagiaan adalah hadiah yang hanya diberikan kepada mereka yang sempurna. Kamu pernah merasa seperti itu? Merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup pantas untuk mendapatkan cinta, kesuksesan, atau bahkan hanya sekedar hidup yang damai. Saya pun pernah. Pola pikir itu seperti kabut tipis yang diam-diam mengaburkan pandangan kita terhadap peluang baik yang seharusnya sudah ada di depan kita. Misalnya ada yang ditawari promosi pekerjaan tapi ia menolak dengan dalih saya belum siap. Padahal yang sebenarnya ia rasakan adalah rasa tidak layak. Ada juga yang memilih bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena percaya bahwa ia tidak pantas mendapatkan cinta yang sehat. Inilah jebakan diam-diam dari pola pikir, saya tidak layak. Padahal semesta tidak pernah melarang kita tumbuh. Yang sering terjadi justru kita sendiri yang menginjak rem kehidupan. Pikiran kita lah yang mencabut akar kepercayaan diri sejak awal. Membuat langkah kita terasa berat meski jalan di depan terbuka lebar. Coba renungkan, sudah sejauh mana kamu membatasi dirimu sendiri karena merasa tidak pantas? Sudah berapa banyak peluang yang kamu lewati hanya karena merasa belum cukup? Sekarang inilah waktunya kita menggali peta pikiran lama itu. Mulailah dari hal kecil seperti mengizinkan diri untuk mencoba, menerima pujian dengan tulus dan tidak terburu-buru menolak kebaikan yang datang. Karena sesungguhnya kamu dan saya, kita semua berhak untuk hidup layak, dicintai, dan bahagia. Yang kedua, pola pikir orang lain lebih beruntung. Saya pernah mendengar cerita dari seseorang yang begitu dekat dengan saya. Ia adalah sosok yang rajin, tidak pernah menunda pekerjaan dan selalu berusaha memberi terbaik di setiap kesempatan. Tapi selama bertahun-tahun, ia merasa hidupnya begitu-begitu saja. Sementara teman-temannya satu persatu mulai menapaki tangga karir, membuat usaha, menikah, punya rumah. Ia masih terjebak di titik yang sama. Pelan-pelan, ia mulai merasa kecil dan tanpa sadar mulai sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa ya aku kerja keras terus tapi rezekiku itu-itu saja? Sementara mereka yang kelihatannya santai malah bisa sejauh itu. Katanya suatu hari sambil tersenyum ciut. Saya tahu betul tidak ada yang salah dengan usahanya. Tapi ketika pikiran kita mulai didominasi oleh iri hati, kita mulai buta terhadap proses kita sendiri. Kita hanya melihat hasil akhir orang lain tanpa tahu perjuangan, air mata, bahkan luka yang mereka simpan di balik senyum dan pencapaian itu. Saya menyaksikan bagaimana ia perlahan mulai mengubah fokus. Daripada terus membandingkan, ia belajar merayakan prosesnya sendiri. Ia mulai membuat jurnal syukur, menuliskan hal-hal kecil yang bisa disyukuri setiap hari. Ia pun berhenti mengikuti akun-akun media sosial yang memicu perasaan rendah diri. Dan penggantinya dengan konten yang membangun. Dalam beberapa bulan, ada yang berubah, bukan dunia luar, tapi cara ia memandang dunia. Dari sana saya belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tapi tentang siapa yang tetap berjalan dengan penuh kesadaran. Kita semua punya waktu yang berbeda, cerita yang tidak sama, dan keberuntungan pun seringkali datang ketika kita berhenti membandingkan dan mulai menguatkan langkah sendiri. Coba kamu renungkan, pernahkah kamu merasa tertinggal karena hanya melihat pencapaian orang lain? Jika iya, sudah saatnya kamu menengok ke dalam diri dan bertanya, apa yang benar-benar penting untukku saat ini? Karena jalanmu memang belum sampai, tapi bukan berarti tidak menuju. Yang ketiga, pola pikir saya sudah terlambat. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang si gagak dan si burung hantu? Ini adalah fabel yang saya rasa relevan dengan banyak dari kita yang merasa sudah terlalu terlambat untuk mulai sesuatu yang baru.
Si gagak adalah seekor burung yang rajin dan penuh semangat. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa kurang. Ia merasa sudah terlalu tua untuk memulai hal-hal baru yang ia impikan. Ia sering melihat burung-burung muda terbang tinggi, mencapainya dengan lebih cepat dan merasa bahwa dirinya sudah terlalu terlambat untuk mengejar impian-impian yang dulu ia miliki. Suatu hari, ia menemui burung hantu yang bijaksana. Apa yang harus aku lakukan, hantu? Aku merasa sudah terlambat untuk memulai, dan semua peluang yang ada tampaknya sudah lewat, kata gagak dengan lemah. Burung hantu tersenyum dan berkata, waktu memang tidak bisa kita putar kembali, tapi yang penting adalah apakah kamu mau memulainya sekarang? Kamu masih bisa belajar terbang lebih tinggi meskipun tidak secepat yang lain. Waktu yang telah berlalu tidak mengurangi kemampuanmu untuk melangkah maju. Si gagak pun akhirnya mulai merubah cara pandangnya. Ia menyadari bahwa meskipun tidak bisa mengubah masa lalu, ia masih memiliki waktu untuk mencoba dan belajar. Setiap sayap yang ia ayunkan, meskipun tidak sempurna, adalah kemajuan. Dan dari sana ia menemukan bahwa dalam hidup ini tidak ada kata terlambat untuk memulai. Kisah ini mengingatkan saya tentang banyak hal dalam hidup kita. Terkadang kita merasa bahwa usia kita yang sudah semakin tua atau pengalaman kita yang kurang membuat kita ragu untuk memulai hari baru. Kita merasa sudah terlewatkan oleh waktu, tapi seperti gagak, kita punya pilihan seperti terus merasa tertinggal. Tapi seperti gagak, kita punya pilihan seperti terus merasa tertinggal atau mulai mengambil langkah sekarang. Coba renungkan, apakah kamu pernah merasa terlambat untuk mengejar sesuatu yang kamu inginkan? Seperti gagak, yang kamu butuhkan adalah sedikit keberanian untuk memulai. Tidak peduli seberapa lama waktu yang telah berlalu. So, jangan biarkan rasa takut akan keterlambatan menghalangi langkahmu. Seperti yang diajarkan burung hantu, setiap langkah sekecil apapun adalah kemajuan yang berarti. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu lebih sering terburu-buru dan takut ketinggalan? Atau kamu sudah mulai belajar untuk menghargai langkah-langkah kecil yang lebih bijaksana? Yang keempat, pola pikir, saya harus sempurna dulu baru bisa memulai. Ada sebuah cerita tentang sebuah perusahaan yang semula berada dalam kondisi stagnan. Berjuang keras untuk mempertahankan diri di tengah persaingan yang semakin ketat. Mereka merasa bahwa untuk bisa bersaing, mereka harus memiliki segala sesuatunya sempurna. Produk yang sempurna, tim yang sempurna, strategi pemasaran yang sempurna. Tetapi selama bertahun-tahun mereka terus menunda peluncuran produk baru, berharap bisa mencapai standar kesempatan yang mereka bayangkan. Namun situasi mereka tidak membaik, mereka terus menunggu saat yang tepat, dan akibatnya mereka melewatkan banyak peluang. Hingga akhirnya seorang pemimpin baru bergabung dengan perusahaan tersebut dan mengubah cara berpikir tim. Dia berkata, kesempurnaan itu adalah ilusi. Jika kita menunggu sampai semuanya sempurna, kita tidak akan pernah bergerak. Mulailah dulu dan kita akan perbaiki seiring waktu. Mereka mulai mengambil langkah pertama dengan peluncuran produk yang sederhana, namun memiliki kualitas yang baik. Alih-alih fokus pada kesempurnaan, mereka fokus pada kemajuan dan memperbaiki kekurangan seiring berjalannya waktu. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi, kritik dari konsumen, beberapa masalah teknis, dan bahkan kesalahan dalam pemasaran. Namun mereka tidak berhenti. Mereka terus mendengarkan umpan balik, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan akhirnya produk mereka mendapat sambutan positif. Keberhasilan mereka tidak datang dari mencoba menjadi sempurna di awal, melainkan dari keberanian untuk memulai. Meskipun semuanya belum sempurna, mereka membuktikan bahwa proses yang berani dimulailah yang akan membawa hasil, bukan menunggu semuanya sempurna. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam siklus menunggu kesempurnaan. Kita merasa bahwa kita harus memiliki segalanya dari A hingga Z, baru bisa mulai. Tapi kenyataannya, langkah pertama itu lebih penting daripada menunggu segala sesuatunya sempurna. Seringkali kita tidak tahu apa yang akan berhasil sebelum kita mencobanya. Coba pikirkan, apakah kamu juga sering menunda-nunda karena merasa belum cukup siap atau belum cukup sempurna? Sekarang sudah saatnya untuk melepaskan ketakutan itu dan mulai bergerak, bahkan jika hanya dengan langkah kecil. So, keberanian untuk memulai seringkali adalah kunci dari perubahan yang lebih besar dalam hidup atau karir kita. Yang kelima, pola pikir, hidup saya begini-begini saja. Dalam buku The Power of Now, Eckhart Tolle menyatakan,
Sebagian besar manusia tidak pernah menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai hidup yang biasa-biasa saja adalah hasil dari pola pikir yang mengabaikan kekuatan momen sekarang. Kutipan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup yang kita anggap monoton dan stagnan seringkali hanya merupakan refleksi dari ketidaksadaran kita terhadap potensi besar yang ada dalam setiap momen. Tolle mengajarkan kita untuk berhenti berpikir bahwa hidup ini ditentukan oleh keadaan luar atau takdir. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk hidup sepenuhnya di saat ini, dan dalam setiap momen kita memiliki peluang untuk mengubah arah. Jika kamu merasa hidupmu berjalan begitu saja, itu karena kamu belum sepenuhnya hadir dalam setiap aspek kehidupanmu. Kamu merasa seperti terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Tetapi sebenarnya kekuatan untuk merubah semuanya ada di dalam diri kamu sendiri, di dalam setiap momen yang kamu jalani. Dengan mulai memperhatikan setiap detail kehidupan ini, kamu bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal kecil yang selama ini terlewatkan. Cobalah untuk berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar hidup sepenuhnya di saat ini? Ataukah kamu terlalu fokus pada hal-hal yang belum terjadi atau yang telah berlalu? Kutipan ini mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang kita bentuk melalui kesadaran dan tindakan kita. Jika kamu merasa hidupmu tidak berkembang, itu saatnya untuk memulai dengan kebiasaan kecil, seperti meluangkan waktu untuk benar-benar hadir di momen sekarang, tanpa merasa terburu-buru untuk mencapai sesuatu yang jauh di depan. Seperti yang disarankan Tolle, cobalah untuk lebih hadir dalam setiap langkah, karena hidup yang kita anggap biasa-biasa saja menyimpan makna yang lebih dalam, asalkan kita mampu melihatnya. Yang keenam, pola pikir, saya sendiri tidak ada yang mendukung. Kisah Ludwig van Beethoven adalah contoh yang menginspirasi tentang bagaimana seseorang dapat mengatasi rasa kesepian dan tantangan besar dalam hidup. Pada usia muda, Beethoven mulai kehilangan pendengarannya, sebuah kondisi yang sangat sulit bagi seseorang komposer dan musisi. Namun, meskipun kehilangan indera pendengaran yang merupakan alat utamanya, ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia terus menulis dan menciptakan karya-karya musik yang luar biasa, seperti Simfoni nomor 9 yang dikenal di seluruh dunia, meskipun ia hampir tidak bisa mendengar sama sekali pada saat itu. Beethoven juga hidup dalam kesendirian yang mendalam, jarang berinteraksi dengan orang lain dan memilih untuk fokus pada musik. Bahkan dengan rasa kesepian yang mengelilinginya, ia terus berkarya dengan tekun. Keberanian Beethoven untuk bertahan meskipun dalam keadaan yang sangat menantang, mengajarkan kita bahwa kita bisa terus maju meskipun merasa tidak didukung oleh orang lain. Bisa saja saat ini kamu merasa sendirian, merasa tidak ada yang mendukung langkah-langkah yang kamu ambil. Namun, apakah kamu sudah cukup berani untuk tetap berjalan meskipun terasa sepi? Beethoven menunjukkan bahwa meskipun ada rasa kesepian dan bahkan kegagalan, dia tetap bisa menciptakan hal-hal besar. Sekarang mari renungkan sejenak, apakah kamu sudah cukup percaya pada dirimu sendiri untuk terus maju meskipun keadaan tidak mendukung? Jangan biarkan rasa kesepian atau merasa tidak ada yang mendukung menghentikanmu. Seperti Beethoven yang berhasil menghasilkan karya besar meskipun menghadapi banyak tantangan, kamu pun bisa menemukan jalanmu. Yang ketujuh, pola pikir, ini sudah takdir, saya tidak bisa mengubah apa-apa. Kisah Abraham Lincoln adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa mengubah takdir meskipun menghadapi berbagai kegagalan dan tantangan. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Lincoln mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya. Ia gagal dalam berbagai usaha bisnis, kalah dalam beberapa pemilu, dan bahkan mengalami depresi berat. Namun ia tidak menyerah pada keadaan. Lincoln terus berjuang, belajar dari kegagalannya, dan akhirnya terpilih menjadi presiden. Selama masa kepresidenannya, dia menghadapi perang saudara yang mengancam persatuan negara. Namun dengan tekad dan kebijaksanaannya, ia berhasil memimpin negara melewati masa-masa sulit tersebut. Ia juga dikenal karena proklamasi emansipasi yang membebaskan budak di negara bagian yang memberontak. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Abraham Lincoln ini? Bisa saja saat ini kamu merasa terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak bisa diubah, merasa bahwa takdir tidak berpihak padamu. Namun seperti Lincoln, kita memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita melalui usaha, tekad, dan pembelajaran dari setiap kegagalan. Renungkanlah,
Apakah kamu sudah cukup berani untuk menghadapi kegagalan dan terus berusaha? Apakah kamu sudah siap untuk belajar dari setiap tantangan dan tidak menyerah pada keadaan? Seperti Lincoln yang berhasil mengubah takdirnya, kamu pun bisa melakukannya. Sekarang, coba renungkan sejenak dari ketujuh pola pikir yang sudah kita bahas. Berapa yang masih kamu pegang erat meski tanpa sadar? Apakah kamu masih merasa tidak layak? Atau merasa terjebak dalam takdir yang seolah tidak bisa diubah? Kadang kita terlalu sibuk dengan perjuangan tanpa melihat bahwa yang kita butuhkan adalah perubahan cara pandang. Seperti kata Albert Einstein, masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang sama dengan saat kita menciptakannya. Bisa jadi selama ini kita bukan sedang diuji oleh dunia, tapi sedang diminta untuk mengubah cara kita melihat dan menghadapi tantangan. Saat kita mulai melihat dengan sudut pandang yang baru, kita akan menemukan pintu-pintu yang selama ini kita kira tembok. So, apa yang perlu kamu ubah dalam cara berpikirmu untuk membuka peluang baru dalam hidup? Mulailah dari sekarang. Cobalah untuk mengubah satu pola pikir yang selama ini menghambatmu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikan kepada teman-teman yang sedang mencari jawaban. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten yang bisa menginspirasi perubahan dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya.